nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi yang mempelajari tentang tindakan seseorang terhadap sebuah produk, jasa, brand, atau perusahaan. Selain strategi pemasaran, aspek lain yang harus diperhatikan sebuah perusahaan adalah konsumen mereka sendiri. Dengan mengenal konsumen, tingkat keefektifan bisnis industri akan lebih maksimal. Teori ini sendiri seringkali dibahas dalam ranah ilmu komunikasi dan psikologi. Secara sederhana, teori perilaku konsumen adalah studi di mana Anda bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang terhadap brand atau perusahaan yang dibuat. Berikut ada beberapa perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, Sigmund dan Knuth pada tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka, untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Yang kedua, Kotler dan Keller pada tahun 2008. Keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, John C. Mowen dan Michel Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unik dan proses pembuatan kebutuhan seorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Memahami berbagai perilaku dari para konsumen rupanya memiliki manfaat bagi perilaku bisnis. Berikut nomor 1, bisa memprediksi tren pasar. Pertama, manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan mempertahankan tren apa yang telah terjadi atau digandrungi. Kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat nomor 2. Mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tetap sama. Yang keempat, menggulangi para pesaing. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat menggulangi pesaingnya. Bagaimana bisa? Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Pun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Yang pertama, sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial, tidak hanya peran dan status sosial seseorang. Faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Yang kedua, budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seseorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk.
Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga sertifikasi sosial. Yang ketiga, pribadi atau personal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Yang keempat, psikologis. Sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen. Pada umumnya, sebuah perusahaan akan menyebarkan sebuah iklan sebagai strategi pemasaran. Iklan juga memang dibuat dengan tujuan persuasi, namun tidak jarang beberapa dari iklan tersebut yang malah menghilangkan minat konsumen terhadap suatu produk. Oleh karenanya, penting bagi Anda untuk melakukan riset pasar dan penentuan target konsumen terlebih dahulu sebelum membuat iklan. Salah satu cara riset pasar yang paling efektif adalah menggunakan layanan Poplit. Poplit akan mengumpulkan data berdasarkan perilaku konsumen, sehingga dari riset tersebut dapat terlihat jenis iklan seperti apa yang paling cocok digunakan untuk mempromosikan produk Anda. Apakah iklan tipe ajakan atau hanya sebatas pengenalan produk saja? Ya, di samping mengajak mereka untuk membeli produk, pengemasan iklan bisa Anda pasang dengan tujuan yang lain tanpa menghilangkan sifat persuasif dari iklan itu sendiri. Jika tujuan Anda adalah untuk menarik orang-orang baru menjadi pelanggan tetap, iklan bisa dikemas sebagai sarana pengenalan produk, sehingga calon pelanggan tersebut tidak akan kaget ketika suatu saat menerima paparan iklan yang Anda pasang. Atau mungkin Anda ingin mempertahankan orang yang sudah lama menjadi pelanggan setia. Iklan bisa dikemas dengan menunjukkan benefit baru dari produk yang Anda tawarkan. Dengan begitu, mereka akan tetap setia menggunakan brand Anda. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seseorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan Anda kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika seseorang konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah. Mempelajari teori ini dengan baik akan sangat memanfaatkan bagi bisnis sedang dijalankan, tidak hanya dari segi penjualan. Divisi perusahaan yang lain juga otomatis akan mengalami peningkatan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.